2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. 6. Hah? 2 kali 2 kali 2. 6. 2 kali 2 dulu berapa? 4. 2 kali 2 4. Dikalikan 2 lagi dong. 6. Saya ulang. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 10. Bentar. Sini. Enggak, kalau di sana bisa pinter tapi maju jadi gugup. Jangan ada yang tertawa. 2 kali 2 dulu berapa Maulana? 6. Kelas 4 loh ini, kelas 4. Tambah aja lah, tambah. 2 tambah 2 tambah 2. 6. Nah, ini benar. Kalau 2 tambah 2 tambah 2 tuh 6, benar, udah. Tapi kalau perkalian, 2 kali 2 berapa? 4. Dikalikan 2 lagi. 8. Nah. Ini tadi gugup bukan nggak bisa. Ya, tuh sepedanya diambil. Hai teman-teman Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, kembali lagi di dunia CPNS ID. Semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat dalam menonton video ini. Oke, tidak terasa kita sudah sampai ke tryout keempat tes P3K Pedagogi Guru atau tes kompetensi teknis guru yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu Guru. Bagi teman-teman Bapak Ibu Guru yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang masih pertama sekali menonton video ini, saya harapkan Bapak Ibu Guru untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya nantinya Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan untuk soal-soal dan informasi yang akan saya bagikan seputar P3K dan CPNS. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal tryout keempat di sini. Bagi Bapak Ibu Guru yang masih pertama sekali menonton video ini, ada langkah-langkah yang saya sediakan untuk mengikuti video ini. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 40 soal sesuai dengan jumlah soal yang akan diujikan di tes kompetensi P3K 2021. Jadi saya sudah merangkum 40 soal, saya pilihkan dari yang umum yang harus dikuasai oleh guru. Oke, langkah kedua, saya nanti akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman Bapak Ibu Guru dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman Bapak Ibu Guru butuh waktu yang lebih banyak, silakan video di pause atau dihentikan. Yang keempat, untuk teman-teman Bapak Ibu Guru yang ingin menghitung skor kompetensi teknisnya, silakan dicatat jumlah soal yang benar. Setiap poin yang benar dikali 3 poin dan salah 0 poin. Untuk diketahui, passing grade dalam kompetensi teknis harus mencapai benar 65%. Oke, itu dia langkah-langkahnya. Kita langsung saja ke soal nomor 1, yaitu dalam tryout kompetensi teknis guru. Soal nomor 1. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi akademik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu kompetensi pedagogik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan free test,
D. Melakukan post-test, E. Melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C, yaitu melakukan kegiatan free test. Oke, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 1 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah iya, 1 dan 2, yaitu hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa, lalu menciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intake siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intake siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru, B. Nilai rapot kelas sebelumnya, C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis, D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP, E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jawaban yang paling tepat adalah iya, jawabannya adalah E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Oke, next. Soal nomor 5. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dan siswa dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan siswa yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 2. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. 2 dan 3, yaitu kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Lalu, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dengan bidang tertentu. Itulah yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari diri siswa itu sendiri. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran, pengembangan,
edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. E. Prestasi, pengembangan, edukatif, dan ekonomis. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, serta prestasi. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu memiliki bimbingan konseling meliputi 4 hal, ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. E. Layanan sosial, karir, intelijensi, dan belajar. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, E. Pemrosesan informasi. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B, yaitu peta konsep. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D, yaitu memberikan tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, E. Metode pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B, yaitu berdasarkan kompetensi dasar. Ya, kita lanjut ke soal nomor 13. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A. Setuju karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. E. Sangat tidak setuju karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 14. KTI, hasil penelitian tindak kelas atau PTK, makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini karena titik-titik kecuali titik-titik. A. Para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukannya kegiatan nyata di kelas dan ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Bagi sebagian besar guru, melakukan kegiatan seperti itu sudah biasa dilakukan. B. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah karena hanya dengan cara itu mereka akan dapat mengembangkan profesinya. C. Kegiatan PTK dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menguji dan menerapkan hal-hal baru dalam praktik pembelajarannya. D. Banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktik pembelajaran. Misalnya, penerapan teori konstruktivistik dalam upaya mendukung pelaksanaan KBK, memerlukan verifikasi maupun penerapan dalam proses pembelajaran. E. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E, yaitu sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, C. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, D. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Seorang guru mampu merancang pembelajaran memahami landasan pendidikan. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A, yaitu kompetensi pedagogik. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Seorang guru mampu melaksanakan pembelajaran A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah ya, tetap adalah yaitu kompetensi pedagogik. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Seorang guru mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Masih tetap kompetensi pedagogik. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. Disebut A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi kewirausahaan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu tetap kompetensi pedagogik. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Oke, kita lihat soal nomor 20. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi disebut A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi supervisi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, ini merupakan kompetensi profesional.
Oke, bisa ya semua teman-teman guru di seluruh Indonesia. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 21. Seorang guru mampu menguasai struktur dan metode keilmuan disebut A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kompetensi profesional. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Seorang guru mampu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan disebut kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kompetensi kepribadian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Seorang guru mampu memiliki kepribadian yang arif adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah ya, merupakan kompetensi kepribadian, yaitu pilihan B. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Oke, masih dalam soal kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Oke, soalnya, seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan sesama pendidik di sekolahnya termasuk A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Merupakan kompetensi kepribadian. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru mengembangkan ciri A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi profesional. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu kompetensi profesional, bagian D. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Keinginan dan usaha untuk tidak datang terlambat ke sekolah merupakan ranah A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi pedagogik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kompetensi kepribadian. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, C. Kompetensi kepribadian dan profesional, D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Kompetensi kepribadian dan profesional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa A. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah, B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan, C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi, D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tatip sekolah, di ruang BK, maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial,
D. Kompetensi pedagogik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kompetensi kepribadian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Expert group pada belajar kooperatif mendiskusikan A. Masalah tiap-tiap kelompok yang ada, B. Masalah tiap-tiap kelompok beda dari tiap-tiap kelompok, C. Masalah tiap-tiap yang didiskusikan pada kelompok, D. Masalah dari tiap-tiap kelompok secara mendalam. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Masalah dari tiap-tiap kelompok secara mendalam. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 31. Untuk mendorong dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan terbuka untuk memberi jawaban secara sukarela, guru dapat menerapkan A. Brainstorming, B. Concept mapping, C. Questioning, D. Role playing. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Brainstorming. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Problem solving dan discovery learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal A. Individual thinking, B. Direct thinking, C. Critical thinking, D. Personal thinking. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Critical thinking atau berpikir secara kritis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Pemilihan satu modul pembelajaran terutama dilakukan berdasarkan A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran atau pokok bahasan, B. Teori yang dipahami guru, C. Keinginan dan diputuskan bersama, D. Tersedianya waktu dan dana yang ada. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran atau pokok bahasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Prinsip cooperative learning kecuali A. Kerjasama mencapai tujuan, B. Kemampuan kerja individu, C. Saling interaksi, D. Saling tergantung tapi saling memberi. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Kemampuan kerja individu. Kecuali ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Memilih media mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa, B. Kecanggihan media, C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran, D. Kelengkapan dan kualitas media. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Guru menggunakan media dalam mengajar karena A. Tuntunan kurikulum, B. Anjuran KS, C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami, D. Keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Merupakan anjuran KS. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Penggunaan media efektif bila A. Dapat membantu guru mempercepat materi, B. Dapat meningkatkan motivasi siswa melalui bermain, C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa, D. Dapat menyelesaikan materi ajar melebihi target. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 38. Keuntungan media dibuat guru kecuali A. Sesuai dengan tingkat karakteristik belajar, B. Sesuai dengan tingkat tujuan yang dicapai, C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru, D. Sesuai dengan materi yang disajikan. Jawaban yang paling tepat adalah
Iya, C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. Oke, lanjut ke soal nomor 39. Setelah membaca teks, siswa diharapkan mengidentifikasi sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Untuk itu, guru menggunakan media teks. Pernyataan itu berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Kesesuaian. Oke, lanjut ke nomor terakhir untuk uji kompetensi teknis kali ini, yaitu soal nomor 40. Soal nomor terakhir pada video kali ini, yaitu media yang kita gunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termaksud tulisan guru harus bisa dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Kualitas teknis. Oke, demikian tryout kali ini. Tetap semangat dan saya doakan semoga Bapak Ibu guru lulus di tes P3K tahun ini. Nah, untuk soal-soal yang sudah kita bahas tadi, apabila ada kesalahan jawaban, ayo kita koreksi bersama-sama. Koreksinya ditinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan bagikan agar teman-teman Bapak Ibu guru tidak ketinggalan nanti soal-soal yang akan saya upload lagi dan berita-berita tentang P3K. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.